Pencari Surga. Para pencari surga ini dalam kondisi yang hening. Naik kabel car dari bawah, ya daerah Bursa, kita akan naik ke atas ke Bukit Uludah. Bisa dilihat ya, di bawah ini sudah kota Bursa dan ini bawah saya ini hutan. Terus terang kalau boleh menyampaikan tentang perasaan hati ini luar biasa. Karena tempatnya tinggi dan kita akan naik terus ke atas sampai 20 menit dari bawah yang tidak ada saljunya, dan kemungkinan kita akan sampai di atas itu sudah ada salju walaupun mungkin tipis, walaupun kita tidak tahu nanti bagaimana di atas ya. Tapi ini Uludah ini gunung tinggi yang ada di Bursa ya. Kondisinya saya takut, jangankan saya, di sebelah saya ada Mr. Helmi ini aja yang sudah biasa bolak-balik ke sini, itu pun juga ketika masuk tadi kita agak sedikit wow ya, bahkan beliau bilang jangan lupa doa. Ini sahabat-sahabat mungkin melihatnya ke bawah ya, saya melihatnya ke atas ya, ke atas itu seolah akan melewati bukit-bukit dan bukit. Tapi kalau kita melihat dan belajar tentang kehidupan ya, mulai ada gerok. Belajar tentang kehidupan, beginilah dia kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Niscaya pasti kalian semua akan aku uji, akan kami uji. Diuji dengan rasa takut. Nah, ini takut. Ya, ini takut macam-macam, takut jatuh, takut apa. Ya. Orang kadang takut mati. Orang kadang takut ya ketika dia sudah kerja kehilangan pekerjaannya. Takut ketika sudah membuka usaha, kira-kira bagaimana nanti usahanya itu bisa lanjut ataukah tidak. Ketika punya anak, takut nih anak kira-kira besar nanti bisa menjadi orang baik atau tidak. Takut semuanya hadir perasaan itu. Minal khauf wal ju', lapar. Wa naqs minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, kekurangan ya, kehilangan orang yang kita cintai ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran mereka-mereka yang mampu untuk sukses melalui ujiannya itu adalah ketika dia wabasyiris sabirin, ketika dia mampu menjadi orang yang sabar. Kalau belajar dari sini memang kelihatannya kalau kita melihat ke bawah itu takut, ya kan? Tapi kalau kita ya sudah bismillah aja, bersabar aja, nah itu insya Allah akan memberikan ketenangan tersendiri. Nah, belajar juga dari rasa takut yang ada di sini. Itu biasanya orang takut itu kan ketika dia menjadikan takutnya itu sebagai konsentrasinya ya. Kadang-kadang ada orang yang belum pensiun, 2 tahun sebelum pensiun udah takut duluan. Ini gimana nanti saya udah biasa punya pemasukan yang stabil, saya sudah biasa untuk diberikan fasilitas, tapi kalau nanti pensiun bagaimana? Nah, sama juga begitu, kalau kita sekarang nih belajar dari sini kan makna dari sabar itu adalah menikmati proses. Ya ini juga begitu. Nah, ini mulai goyang ya, angin kenceng. Ya kalau kita rasakan itunya akan ngeri gitu. Kalau saya ngeliat ke belakang, itu udah tinggi banget, itu akan ngeri. Tapi kalau kita nikmati saja, Masya Allah, pemandangan begitu indah ya. Ini menjauh ada di kanan kiri, terus kita bisa melihat di bawah itu kota Bursa yang terhampar gitu ya. Terus menikmati alamnya, akan terasa bahkan justru sesuatu yang menakutkan itu bisa membahagiakan. Ya sama ketika mungkin kita juga seperti itu gitu. Ketika ada sesuatu yang kita rasa takut, tapi kita nikmati sebagai proses, maka mungkin itu akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Mengingat ini akan menghasilkan pahala, mengingat ini akan mendatangkan kebaikan, mengingat ini akan melatih mental, mengingat ini akan membuat kita akan lebih maju. Yakin dengan pertolongan Allah setelah ini, kita yakin bahwa semua sudah ditakdirkan. Ya, tidak ada yang keluar dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin akan lebih mendatangkan ketenangan tersendiri. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah selain ujian, tapi ternyata kadang-kadang itu menjadi anugerah. Manusia itu mampu untuk bisa berkembang dengan baik ketika rasa takut itu mungkin hadir. Contoh dalam sebuah kisah gitu ya.
di perang Mu'tah namanya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu mengutus para sahabatnya untuk menaklukkan Romawi, dan ini penaklukan pertama dari kaum muslimin untuk menaklukkan Romawi. Dikirim Ja'far ibn Abi Thalib ya sebagai panglima, lalu digantikan dengan yang lain, sampai akhirnya Khalid bin Walid yang menggantikan para panglima sebelumnya yang gugur wafat. Khalid bin Walid memanfaatkan itu. Ya, dia tahu bahwa kadang-kadang rasa takut ini akan menjadi senjata. Dia tahu orang mukmin tidak akan pernah takut dengan dunia, tetapi orang Romawi ketakutannya dengan dunia itu luar biasa. Sebab itu akhirnya apa? Dibuatlah, beliau itu punya strategi. Jumlah kaum muslimin kala itu kalah jauh memang dengan pasukan orang Romawi, tetapi oleh Khalid bin Walid dibikin 4 pasukan yang seolah berbeda, dan 4 pasukan ini berganti terus. Kalau ini sudah seolah diminta ke belakang, diputar lagi, datang yang baru lagi, diminta ke belakang, diputar lagi. Jadi orang Romawi itu merasa bahwa ini ternyata pasukan orang-orang Muslim ini bukan cuma sedikit, buktinya ganti baru lagi, sehingga rasa takut itu hadir. Nah, akhirnya apa? Membuat mereka, walaupun kala itu kaum muslimin tidak menang, tetapi membuat gentar pasukan orang-orang Romawi ini tadi, dan orang Romawi ini yang balik ke belakang. Mereka takut kalau ini adalah tipu daya perangnya orang-orang Muslim, sehingga nanti mereka terjebak. Jadi terkadang ada rasa takut itu yang Allah tanamkan, dan rasa takut itu ternyata menjadi senjata. Dan kalau kita baca juga dalam surah Al-Kahfi, itu ternyata gua Al-Kahfi yang kala itu dihuni oleh pemuda-pemuda yang mencoba untuk menyelamatkan imannya, tidak mau dengan mudah untuk menggadaikannya dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan gua itu bertahan 300 tahun lebih tidak terjamah manusia, karena dibuat orang-orang yang ingin mendekat menuju ke gua itu seolah ada perasaan takut, sehingga itu diamankan. Nah, ini bentuk penjagaan Allah juga. Terkadang ada beberapa tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga tempat itu, atau jaga orang itu, atau jaga satu komunitas gitu ya, dengan rasa takut orang lain, dengan rasa takut musuh, dengan rasa takut apa. Nah, tentu banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari adanya rasa takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Allah jelaskan bahwa rasa takut itu adalah ujian, dan mereka yang bisa melaluinya, maka dengan sabarnya itu insya Allah akan bisa mendapatkan kebaikan. Rasa takut juga ternyata bentuk pertolongan Allah buat mereka-mereka yang mungkin akan mendapatkan keburukan dari musuh-musuhnya. Allah tanamkan rasa takut itu kepada musuh-musuhnya, dan mungkin juga diantaranya kita sebagai manusia. Dengan rasa takut itu, ketika ada di sini, maka otak kita bekerja, berpikir bagaimana caranya supaya hidup ke depan menjadi jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah di depan kita sudah ada stasiun pertama kita akan melalui stasiun pertama, dan insya Allah akan lanjut ke stasiun berikutnya. Semangat beribadah bersama mencari surga.